Nah, semua kitab suci yang ada di dalamnya kan berupa pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Semua kitab suci itu berisi pernyataan-pernyataan, bukan kebenaran. Kebenaran itu baru dijumpai ketika orang mampu melihat hubungan antara pernyataan itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau kitab suci mengatakan ada neraka, itu kan baru pernyataan. Ya. Harusnya kita yang membuktikan neraka itu ada atau tidak. Kebenaran dalam Al-Quran itu adalah pernyataan yang menjadi kebenaran bila kita sudah mengalami apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dan pernyataan itu belum dianggap benar Kalau belum dialami sendiri. Kitab suci Al-Quran hanya sebuah pernyataan. Karena kebenaran harus dialami. Wah, bagaimana ini? Bagaimana kalau ada masuk neraka? Bagaimana kalau ada orang masuk neraka? Atau Anda harus masuk surga dulu? Ini penyakit ya, wah ikhwah fillah. Baik, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwah fillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwah fillah yang selalu setia menonton channel kami. Mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, kita akan ngebahas tentang konten dakwah. Ini ada viral ya, sebuah video viral ini atas nama Weldo yang lagi viral, yang mengaku sebagai orang spiritualis. Yang dibahadahkan dia mengatakan bahwa orang spiritualis itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang beragama. Ya, orang ini membuat pernyataan syubhat terhadap Al-Quran. Ya, kita tidak tahu agamanya apa orang ini, bahwa pemahamannya itu selalu diada-ada, kemudian dia logikakan, kemudian direka-reka. Ya, baik, kita saksikan videonya dulu, nanti akan saya komentarin ya di akhir setelah menonton video Bang Veldo. Saya manggilnya Bang Veldo aja ya. Nanti akan saya luruskan. Baik, tapi ya. Kalau kita sudah mampu membuktikan sendiri, maka pernyataan yang ada di dalam kitab suci itu kita sebut kebenaran. Para spiritualis adalah orang-orang yang sudah bisa membuktikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci itu lewat mengalami kenyataannya. Sedangkan orang-orang agama baru mendengar pernyataannya. Orang-orang beragama tuh baru membaca pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab suci. Itu baru pernyataan-pernyataan. Dan pernyataan itu belum dianggap benar kalau belum dialami sendiri. Ya. Iya, kalau yang misalnya mengatakan api itu panas, itu kan pernyataan. Ya. Kalau orang itu belum pernah melihat api atau belum pernah menyentuh panasnya api, ya jelas gak tahu di mana letak kebenarannya pernyataan yang. Kalau orang itu sudah menyentuh panasnya api, baru dia akan mengatakan pernyataan yang tentang api itu benar. Iya, iya. Ini kebanyakan orang nggak tahu yang dimaksud kebenaran. Seolah-olah kitab suci itu sudah kebenaran. Belum. Kebenaran dalam Al-Quran itu adalah pernyataan yang menjadi kebenaran bila kita sudah mengalami apa yang dinyatakan oleh Al-Quran atau kitab. Apabila kita sudah mengalami kenyataan yang dinyatakan oleh kitab suci, itu baru kebenaran yang hakiki. Baru kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah fillah, barusan kita menyimak videonya ini Weldo ya. Bang Weldo. Nah, ini ada beberapa yang harus diluruskan dari pernyataan Bang Weldo ini ya tadi ya. Yang pertama tadi dia mengatakan bahwa Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu bukan sebuah kebenaran, tapi hanya sebuah pernyataan saja dan hanya pernyataan saja ya.
dan akan menjadi sebuah kebenaran kalau sudah dialami. Itu kata Bang Weldo ya, kalau dialami. Berarti kalau orang ini masih hidup di dunia, Bang Weldo masih hidup di dunia, berarti surga dan neraka itu belum ada. Ya, dan bukan sebuah kebenaran. Belum benar adanya surga dan neraka karena dia belum mengalami, dia masih mati. Ya, dia harus mati dulu baru mengalami. Nah, berarti selama masih hidup Bang Weldo ini dia menganggap bahwa surga dan neraka itu hanya sebuah pernyataan saja, bukan kebenaran karena belum dialami. Ya, baik. Ya, itu harus diuruskan bahwa tidak seperti itu pemahamannya. Kalau mau membuktikan Al-Quran itu benar, ada surga dan neraka, Anda harus mati dulu dong kalau mau. Nah, oke lah, dia mengatakan tadi bahwa spiritualis itu lebih tinggi kedudukannya karena sudah dialami. Kalau Anda percaya nggak dengan Al-Quran, percaya nggak dengan surga dan neraka, apakah orang spiritualis pernah mengalaminya di neraka? Baik, silakan kalau membuktikan. Baik, yang kedua, Al-Quran ini memuat sejarah-sejarah Nabi pada masa lalu. Dari sejarah Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi. Nabi Muhammad SAW itu sejarah. Lalu karena Anda tidak mengalami semua sejarah-sejarah itu, lalu Anda menganggap bahwa itu adalah sebuah pernyataan saja, bukan sebuah kebenaran. Sama aja Anda mengatakan bahwa itu tidak benar karena belum dialami. Itu bagaimana caranya membenarkan sebuah sejarah sedangkan Anda tidak mengalami sendiri. Jadi semua itu susah gitu. Misalkan ya, Anda ada sebuah sejarah, Anda tidak akan percaya bahwa itu benar kalau tidak mengalami. Sejarah adalah masa lalu, tidak akan pernah kita alami. Orang yang hidup sekarang zaman ini pikirannya, logikanya salah nih. Jadi sejarah itu harus kita percaya. Nah, kemudian poin yang ketiga. Nah, sudah tadi yang pertama sudah jelaskan, yang kedua, kemudian yang ketiga. Al-Qur'an bukan berisi pernyataan saja, ya. Ini yang ketiga ya. Al-Qur'an bukan berisi pernyataan saja. Dalam Al-Qur'an itu memuat perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Termasuk adalah menutup aurat. Dari segi pakaiannya aja pahanya kelihatan dan sebagainya sudah melanggar. Naudzubillah. Terus mengapa mengomentarin kitab suci Al-Qur'an dan sebagainya? Sebagaimana kita ketahui bahwa laki-laki itu wajib menutup aurat mulai dari lutut sampai pusat, itu aurat laki-laki. Kalau perempuan dalam Islam itu auratnya adalah seluruh badannya harus menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan ya. Baik. Nah, kemudian ini ada lagi kita lihat badannya bertato. Ya la haula wala quwata illa billah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwafillah, hukum tato dalam Al-Qur'an, dalam Islam ya. Hukum tato dalam Islam itu sudah jelas, itu dilarang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, hukum tato itu orang yang bertato dilaknat. Ini hadis riwayat Muslim, la'anallahul wasilata wal mustausilah wal washimatu wal mustaushimah. Ya, ini hadis Bukhari Muslim nomor 5933. Ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Dilaknat. Begitu pula dengan laki-laki. Ini tadi spiritual, badannya penuh dengan tato, lalu mengomentari Al-Qur'an. Ya Allah, ya Rabb. Ini sangat menyesatkan ya. Dalam video lain orang ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah trinitas. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam ya. Lalu mengapa mengomentari kitab suci Al-Qur'an dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala itu esa, bukan trinitas. Ya, kami dan saya sebagai orang muslim memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk segera bertindak. Ini menyesatkan umat ya. Jangan
lihat orangnya ini ngomong apa, lihat tuh perilakunya dan pernyataannya sudah menyesatkan ya, menganggap Allah Trinitas, kemudian menganggap Al-Qur'an sebagai hanya pernyataan saja, bukan sebuah kebenaran, dan dia bukan kapasitasnya untuk mengomentari ini. Baik, saya kira itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah. Ada juga super thanks kalau mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Jangan lupa nonton terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.